Salam sehat, salam properti. Hari ini saya mau berbagi ini, nggak seperti biasanya ya, mengenai wawancara atau mengenai edukasi. Hari ini kita sedikit edukasi, tapi menuju layar monitor saya nih. Kita tahu bahwa DKI Jakarta merupakan barometer wilayah di Indonesia yang merupakan menjadi acuan buat kota-kota lain. Di DKI Jakarta ini ada satu portal properti yang sangat keren menurut saya. Ini bisa buat yang pelaku di industri properti, broker boleh, hampir semuanya bisa di sini. Jadi kalau kita sekarang ada mengurus apa-apa kan bisa langsung ke kecamatan, namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, di sini ada juga di portal properti, di webnya, di browsernya namanya Jakarta 1. Jadi satu peta, satu data, satu kebijakan. Nah, kita buka yuk. Nah, dibukanya pun harus ada pakai ininya Mozilla atau pakai Firefox ya. Saya pakai Firefox, bisa buka nih. Oke. Anda ketik di ini Jakarta, ini saya ada nih jakarta1.jakarta.go.id. Bisa close aja ya. Ya, jadi dia harus pakai Google Chrome, Mozilla, Firefox, sama Microsoft Edge. Jadi ini tampilan berandanya nih, Jakarta 1, satu peta, satu data, satu kebijakan. Lengkap banget di sini, sahabat properti ya. Jadi Anda bisa berselancar lah ya. Di sini ada beranda, peta, 3 dimensi Jakarta, IRK, data API, unduh. Nah, ini kalau diunduh tuh bisa juga unduh peta Jakartanya atau cetak peta kelurahannya ya. Terus ada jack wifi, ada CBP, ini peta kerja CBP ya, ada peta kerja DKI Jakarta dan informasi ya. Jadi ntar ada tutorialnya, ada panduannya, tinggal diklik-klik aja. Anda tinggal ini aja, tinggal berselancar deh. Saya tidak bicara detail tentang ini, mungkin Anda bisa lihat di medianya dari pemerintahan DKI Jakarta. Ini ada Instagram, ini ada Twitternya ya. Kita ke bawah ya, ada klik tombol sosial medianya Jakarta 1. Di sini ada informasi rencana kota, ada informasi 3 dimensi, peta pembatas administrasi indikatif Provinsi DKI Jakarta, peta informasi banjir DKI Jakarta. Jadi lengkap banget memang di sini. Ya, ini simpul jaringan spesial pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini ada Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu satu pintu, ada Dinas Sosial, ada Dinas Kehutanan, dan ada 20 dinas di sini. Ada dinas-dinas yang lainnya, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Dinas Pertahanan, Pangan, Kelautan dan Pertanian ya. Ini ada galeri peta tematik Provinsi DKI Jakarta juga nih. Ya, tinggal ada penyeberangan orang, ada RTH. RTH itu peta ruang terbuka hijau, ada bangunan 3 dimensi, ada sekolah, ada banyak banget. Ada portalkumu, ada museum, banyak banget di sini. Jadi terintegrasi banget yang dengan dia punya bukan moto ya, dia punya tagline satu peta, satu data, satu kebijakan. Keren banget. Nah, ini untuk galeri dashboardnya, ini bisa dilihat ya, jelajah informasi peta Anda tinggal menjelajah aja, atau kalau kata bahasa kerennya itu berselancar. Bisa diunduh juga di handphone ya, jakarta1.go.id ya. Di sini ada penunjuk-penunjuknya, dan di sini juga ada penghargaan dari untuk aplikasi ini. Ini penghargaan dari ini sifatnya geofisika ya.
Geopasia Kopusika. Ini merupakan penghargaan untuk mendukung industri 4.0 geospasial atas inovasi implementasi GIS Geographic Information System untuk mendukung kebijakan satu peta Indonesia yang diselenggarakan oleh ASRI Indonesia. Wow, wow, wow. Penghargaannya, landasan-landasan hukumnya tentang situs ini Anda tinggal berselancar aja. Keren memang. Nah, saya kasih buat Anda, ingat ya, Jakarta 1.jakarta.go.id. Nah, dari semua ini kita sebagai broker properti tentunya kalau kita mendapatkan satu listingan atau satu properti yang mau dijual, seharusnya kita cek ini peruntukannya apa. Apakah kena pelebaran jalan, ataukah bisa dibangun untuk ruang usaha, atau bisa dibangun hanya perbolehkan 2 lantai, terus garis padan bangunnya berapa, banyak banget. Nah, ini Anda, kalau saya jabarin ini semua, mungkin Anda ntar tinggal cari di informasi ya, Anda tinggal cari ketik tutorial atau panduannya, Anda tinggal save aja, Anda tinggal pelajari lebih detail. Saya cuma hanya ngasih garis besarnya buat Anda. Saya akan bicara untuk yang dari beranda ini, yang ini nih, yang peta ya, peta. Ntar dia lari ke aplikasi ke tab yang baru. Nah, ntar tampilannya seperti ini ya, keren kan? Ntar saya tutup yang ini nah, ya, jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada namanya kolom pencarian, searchingnya di sini ya. Jadi kalau Anda tinggal ketik satu wilayah, dia akan menuju wilayah tersebut. Sip. Nah, ini ada berandanya, geoportalnya, ini ada tab atribut. Nah, ini kita tinggal ketik di sini, kita tutup lagi ya. Ini tinggal perbesar perkecil. Ini apa nih? Saya juga lagi coba ya. Ini ada wilayah Gunung Sahari, ada di ini Kemayoran, batas-batasnya kita cek ya. Ini ada nah, ya, tinggal terana ketik, kita coba ya. Nah, di sini ada di bawah sini nih, ini banyak banget nih petunjuk-petunjuk. Kalau saya bahas satu-satu mungkin juga saya pun nggak begitu hafal ya. Bukan nggak begitu hafal, nggak begitu paham. Ntar Anda tadi saya lihat di sini ya, ada petunjuknya, ada di informasi, tinggal tutorialnya, panduannya, tinggal Anda ini aja, tinggal Anda unduh aja. Kita kesini lagi ke Jakarta 1. Nah, ini ada di sini nih, ada petanya nih. Sebentar ya. Ini kita ada di mana nih? Pisangan Timur, Cipinang, ini daerah-daerah Jakarta Timur nih. Cipinang Besar, Rawasari. Nah, kita ada di Rawasari karena kantor saya di Rawasari nih. Di sini nih kantor saya. Di sini ada peta ya. Kalau kita klik sini, di sini ada peta DKI Jakarta ya. Di sini ada beberapa petunjuk, Anda tinggal checklist aja. Di sini ada tepi pagar, ada tepi jalan. Kalau Anda klik gini, tadi ada tepinya berubah di sini. Ada tanda-tanda seperti ini nih. Ya. Ini ada peraturan Presiden 60 tahun 2020 tentang rencana pola ruang. Di sini ada warna-warna. Tinggal klik-klik aja ya, garis dimensi jalan, garis dimensi sungai. Ini kalau kita bicara garis dimensi, saya kecilin dulu, nggak bisa ya. Tampilannya agak bentar. Garis rencana jalan, peta informasi rencana kota. Kita coba yang ini klik. Kalau peta informasi itu berwarna nih. Saya tutup dulu. Nah, peta informasi rencana kota. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya,
Ini ada warna nih, ada warna merah, merah, ada warna apa ungu, ada warna kuning yang dominan ya, ada warna coklat, ada warna oranye. Ini warna-warna ini menunjukkan peruntukannya ya. Jadi mungkin bisa detailnya saya akan lebih detail jelas ntar di tutorial selanjutnya deh. Ini kita hanya kasih guys gambaran besarnya aja. Kalau warna ungu ini biasanya ini buat komersial, zonasinya komersial ya, bisa buat gedung berapa lantai, ntar ada keterangan-keterangannya. Kalau warna kuning ini perumahan, ada R1, R2, R3, ada peruntukan-peruntukannya. Kalau warna coklat ini biasanya untuk pendidikan. Kalau warna hijau sarananya ini penghijauan, jadi nggak boleh dibangun. Kalau warnanya apa ini orange seperti ini bisa buat untuk ruko, bisa 4 lantai. Ntar kita ada petunjuk-petunjuknya ini ya. Jadi kalau Anda tinggal checklist batas peta bangunan, di sini tinggal diklik aja. Peta guna lahan exciting, ini tinggal di ini aja. Ini ada peruntukan rumah kecil. Nanti kita lihat ya. Ini peta tanah ATR DPN Citra DKI 2020-2021 ini. Kalau ini tinggal ketik. Nah, ini ada petunjuk nih, Anda tinggal pilih ada di mana. Ya, seperti ini. Ini lengkap banget sih sebenarnya sih, lengkap banget. Sangat lengkap banget untuk yang ini. Ini saya klik apa nih, jadi warnanya begini nih. Oke, contoh sekarang kita cari wilayah ya. Ketik di sini aja di pencarian, misalnya Cempaka Putih Barat 26 misalnya. Cempaka Putih Barat 26. Cempaka Putih Barat 1226. Ini contoh nih misalnya set. Ini ada Cempaka Barat 26 ini kenapa nih? Cempaka Putih Barat artinya dekat SD Cempaka Putih. Ini deh Cempaka Putih Barat. Ini jalan ini kalau warna biru ini sungai ini. Ini di Cempaka Putih Barat nih. Anda bisa lihat. Di sini ada kelihatan. Nah, ini ada Cempaka Putih Barat 26. Ini ada R3 tuh rumah ini sarana ibadah di sini, ini sekolahan. Contohnya saya mau ini ya, dia punya kita ke sini. Peruntukannya di sini ada peruntukan nih. Ini nih ya, informasi rencana kotanya, supaya jelas. Ini kalau misalnya Anda ketik di sini nih, ini informasi tata kotanya nih, ketahuan ini buat apa, kita coba ya. Nah, jadi kode bloknya 04, sub bloknya 002, subzonanya rumah kecil, R3 rumah kecil ya. Jadi zona perumahan KDB sedang dan tinggi. Jadi Anda bisa lihat di sini nih ya, KDB-nya berapa, KLB-nya berapa, ini PSL itu P itu tipe rumahnya ya, KDH-nya berapa, tipe rumah ini D itu deret nih. Nah ini ada bangunan bersyarat, bangunan diizinkan, dan bangunan terbatas. Ini bangunan bersyaratnya rumah sangat kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah flat, rumah susun, rumah banyak deh, rumah bersalin, bisa boleh klinik juga nih, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur, tinja dan daur ulang. Ini bisa bangunan bersyaratnya ini bisa nih ya.
Tapi yang diizinkan ini bersyarat, berarti harus minta persetujuan praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, rumah bersalin. Tapi yang diizinkan itu rumah kecil, rumah dinas, musola, penitipan ATM, Grab itu tempat bermain. Nah ini yang diizinkan nih. Kendaraan reklame, parkir kendaraan, reklame, puskesmas, praktek bidan. Bangunan terbatasnya bisa minimarket, warung telekomunikasi. Jadi ini yang diizinkan. Anda tinggal searching aja ya, setidak detail. Terlalu detail satu persatu. Cempaka Putih Barat ini ada kode kelurahan, kode kecamatan, kode wilayahnya. Lengkap banget bro. Cempaka Putih lengkap banget. Jadi ini ada ini. Coba. Ya ini yang tadi saya bilang, kita klik sini. Di mana ya? Nah ini nih. Informasi kota ini lengkap banget. Jadi saya tanya pakai misalnya kalau kita searching lagi sebentar, kita cari yang komersial deh, yang warnanya jangan kuning. Kita cari di sini, kita ketik Rawasari Selatan nih misalnya ya, masih di Jakarta Pusat soalnya. Rawasari Selatan 48, kantor gue nih 48C nih. Nah ini nah ini kita klik hasil pencariannya. Ini kalau warna orange seperti ini bisa buat usaha nih, bangunan 4 lantai, komersial area. Di sini jalannya tepi pagar, sebentar. Garis dimensi jalan. Jadi di sini dikasih keterangan, kalau kita ketik garis dimensi jalan, ini lebar jalannya ini 15 meter nih. Ya, 15 meter lebar jalan, jalannya tuh 15 meter. Jalan rayanya. Ini ada penghijauan di sini. Kalau kita nyebrang dikit kan ada kantor kecamatan, di sini ada masjid juga ya. Ini ada laboratoriumnya di Cempaka Putih. Ini ada warna, kalau merah gini agak keunguan merah ini bisa pusat pemerintahan. Contoh, ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nih untuk urusan mencerai nih. Ini nih. Jadi lengkap banget. Ya, lengkap banget. Ini petunjuknya jakarta1.go.jakarta.go.id. Tinggal ada rencana jalan nggak di sini, tinggal klik aja nih. Ini sering di sini yang orang-orang, ini kena pemotongan jalan, ini jadi nilai appraisalnya turun, ini habis tanahnya. Jadi di sini ada rencana pemotongannya kelihatan di sini nih. Anda tinggal lihat peta, Anda punya sertifikat kan ada tuh gambar ukur atau gambar situasi, dilihat aja di sini. Ini ada nih. Ternyata di sini bisa komersial ya. Sini belum. Ini ada komplek BPK. Kalau di sini dekat Green Pramuka, dia ada petunjuk-petunjuknya lagi nih. Tapi kecilin belum saya. Set. Nah ini nih ya. Lengkap banget. Terus kita jelasin deh, kalau saya punya satu kasus lagi, bukan kasus ya, satu ada sertifikatnya, wilayahnya, ntar lebih detailnya lebih enak. Ini cuma ngasih gambaran aja ke Anda yang ingin melihat lebih detailnya. Nah, ini banyak, di sini aja fungsi ini aja saya belum begitu detail, tapi minimal saya udah tahu ada gambaran-gambarannya. Tinggal diketik-ketik dia keluar di sini. Oke. Nah ini ada pengukuran. Jadi kalau mau diukur panjang lebarnya berapa sih gitu kan. Jadi Anda nggak usah ke lokasi. Jadi Anda bisa tahu nih dimensi tanah ini lebar panjangnya berapa gitu. Seperti ini.
Kalau kita lihat di BPM sebentar ya. Ya, ya. Nah, kalau kita lihat sini, ini berapa panjang ini lebarnya sih? Ya, Anda tinggal klik ini pengukuran. Ini ada banyak, ini ada area, ada jarak, ini ada ini aja pakai jarak. Ini kita pakai meter. Nah, ini udah ketahuan nih sini. Sini. Tuh. Ini berapa nih? Ini lampu di sini, sini. Ya. Kalau udah ketahuan ntar berapa, ada berapa meter ini, berapa kali berapanya ini. Begini nih. Oh, hasil pengukuran. Kelirin dulu. Jadi bisa diukur nih, ini lebarnya berapa, panjangnya berapa, total luas keseluruhannya berapa. Jadi memang sangat lengkap banget. Ini saya nggak pakai ya. Ini kita coba try nih. Ini ada juga nih untuk petanya di sini. Saya kosong sini dulu nih. Saya tutup ini. Saya tutup ini dulu ya supaya ini terus dimensi jalannya buang, garis rencana jalannya saya buang, kurang itu saya buang, peta ada. Ini peta yang tadi awal seperti ini. Bisa buang bisa nggak ya? Bentar. Clear. Terus ini ada. Apa ya. Nah, jadi ntar ini kita klik ini untuk, ini ada tiga pewarnaan ya, tiga pewarna, ada tiga. Ini citra satelit. Kalau citra satelit dia ntar bentuk si peta ini nih bentuknya kayak gini nih. Kan? Kalau kita klik yang map, ini kayak gini. Kalau kita ketik yang peta dasar, yang tadi peta dasar ya kayak gini. Jadi citra satelit ini tuh kelawan nih, tuh. Di bawah putih KDBKF zonanya subzonanya prasarana jalan, jadi nggak bisa dibangun nih prasarana jalan. Wah, kan keren kan. Di sini juga ada apa nih, ada peta tematik. Nah, tinggal pelajari aja lah ya. Di sini ada di ke apa nih, ring sini nih bisa di print ya. Ada administrasi keputusan penduduk, pelayanan perizinan DPMTSP, pembangunan gudang kawasan, lengkap, bener lengkap. Ada 3 dimensinya. Di sini bisa di share juga. Anda bisa share juga ke apa namanya, di kopas aja ininya, linknya tinggal Anda share, bisa ke Facebook, IG, bisa langsung masukin ke WhatsApp. Ini masih banyak nih. Ada lagi ini di print bisa. Ini ada nih. Lengkap banget. Lengkap. Saya baru, udah lama sih saya tahu, cuma ini baru kali ini saya buka lagi, tapi ini lebih lengkap lagi ya. Lebih lengkap lagi, lebih detail lagi. Jadi kalau Anda mau punya properti, terus berapa sih, ada pelabelan jalan apa enggak, peruntukannya buat apa, balai izin berapa, udah ketahuan di sini, udah ketahuan. Jadi kita informasi rencana kotanya. Ini kalau kak tuh apa, ini kalau ini kita lihat kalau kak ya. Ini aja nih. Ini yang pasti Anda tahu nih, ini di K3 nih. Di Jalan Pramuka yang mau maju ke Rawamangun nih. Ini jalan kan ini. Ini kan yang ke Pramuka nih, yang ini jalan Pramuka yang menuju ke Menteng. Ini yang menuju ke sini Rawamangun. Ini jalan tolnya nih. Ini ada di ujung ini ada Green Pramuka nih. Green Pramuka nih apartemennya. Di ujung ini ada tanah kosong.
Ini bisa boleh berapa nih kita lihat nih. Nah ini tuh, jadi bloknya sekian, kodenya apa, K3, zonasinya K3, jadi KDB nya 30, KAB 4, koefisien bangunan 32, KDH nya dasar hijaunya 45, KTB ketinggian bangunannya 4, bisa 40 lantai. Jadi bangunan bersyaratnya, bangunan yang izinkan ini nih, panti jompo, panti asuhan, nanti piatu, parkir kendaraan, bla 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 bla, rumah susun, toko-toko perbatasan, tutup banyak banget. Tipenya T itu D itu deret, lupa saya kalau T ini. Tapi ini ketinggian bangunannya bisa 40. Ketinggian bangunan ya, super lengkap, benar-benar saya bilang super lengkap. Jadi sangat detail banget. Mungkin itu aja sih. Saya tutup dulu ya. Mungkin itu aja. Ntar lebih detailnya ntar saya coba juga pelajari lebih detail. Tapi setidaknya Anda punya satu panduan untuk mengecek peruntukan satu wilayah. Ya pakai Google Chrome, Mozilla atau Microsoft ya. Jakarta satu peta, satu data, satu kebijakan. Lengkap. Ini Jakarta udah berbenah nih. Oke, semoga informasi ini berguna. Lebih detailnya ntar saya bikin lagi satu tutorial ya, mungkin berdasarkan contoh sertifikatnya, berdasarkan contoh peruntukannya. Jadi ntar kita lihat, ini hanya gambaran aja. Ternyata Jakarta punya satu peta yang cukup keren. Satu peta, satu data, satu kebijakan. Jadi kalau kita dulu mengurus perizinan, mengurus apa kan banyak meja-meja. Ya sekarang kan di kecamatan udah ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, sekarang kita apa-apa udah bisa memakai namanya tuh, memakai digital atau memakai namanya udah pakai internet lah ya, udah di media apa teknologinya dipergunakan. Jadi cuma hanya klik semua ada di sini. Anda bisa tahu informasi. Ini ada informasi rencana kota dan segala macamnya. Saya udah daftar sih, saya tidak ngebahas ini. Saya cuma hanya ngebahas kalau kita jual properti atau beli properti, jangan sampai peruntukannya salah, jangan sampai tanahnya ada pemotongan, jangan sampai ntar dinilai sama bank nilainya susut, Anda udah transaksi, Anda udah kasih tanah jadi, ujung-ujungnya Anda jadi komplain dengan si pemilik. Makanya teliti dulu sebelum membeli. Salah satunya ya Anda harus menggunakan jasa broker apa ya, Century 21 atau broker properti yang udah tergabung dengan Asosiasi Aset Broker Indonesia dengan RMB. Itu aja sih. Thank you. Jangan lupa juga link ini di like, share, sama di subscribe. Nah, jika memang ada komen silahkan komen di bawah. Terima kasih. Salam sehat. Salam properti.